Ya, rahasia saya bisa lunas hutang 500 juta lebih dalam 40 hari saya lakukan dua hal ini. Yang pertama amalan langit, yang kedua amalan bumi. Catat ya. Yang saya lakukan dua hal. Yang pertama amalan langit, yang kedua ikhtiar bumi atau amalan bumi. Amalannya apa, Coach? Nah, kalau mau ngikutin amalan saya, boleh saya ijazahkan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Ada sekitar 670 orang lebih. Yang pertama yang saya rutinkan, saya istiqomahkan setiap hari, bahkan sampai saat ini adalah sholawat 1000 kali per hari. Ya, sholawat 1000 kali per hari. Ya, gimana sholawatnya, Coach? Seperti tadi di awal dan seperti ketika kita sedang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, 1000 kali. Boleh 1 kali duduk, boleh seharian, yang penting minimal 1000. Kalau lebih boleh enggak? Sangat boleh, lebih bagus. Ya, lebih mudah ngitungnya pakai tasbih digital. Kalau nggak punya, ya dibagi 5 waktu aja waktu sholat. Ya, aku yang sholawat cuma 100 kali. Tambahin, ya. Kalau mau cepat lunas hutangnya tambahin, jangan cuma 100. Oke? Nah, sholawat. Yang kedua apa? Yang saya lakukan ini wajib. Yang kedua adalah zikir taubat. Kenapa ini wajib? Karena kita sudah melakukan dosa yang amat besar. Bahkan lebih besar daripada dosa zina. Apa? Dosa riba. Maka kita wajib menzikir taubat setiap hari. Oke? Yang pertama apa zikir taubatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Gampang ya? Subhanallah wa bihamdi. Ya, 100 kali minimal sehari. Kalau lebih, lebih bagus. Ya, tapi minimal 100. Oke? Nah, yang ketiga. Nah, ini diamalkan juga oleh para pengusaha-pengusaha besar muslim. Ya, salah satunya owner bisnis syariah yang akan saya jelaskan. Beliau dulu punya hutang 20 miliar. Dengan mengamalkan ini ya, membaca surat Ali Imran ayat 2627, hutang beliau lunas dalam waktu kurang dari setahun. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman punya hutangnya masih di bawah puluhan miliar, insya Allah. Ya 2024 insya Allah dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting istiqomah. Baca surat Ali Imran ayat 2627. Gimana bacaannya, Coach? Nah, ini sebenarnya ada di TikTok saya, ya. Nah, tapi kita bacakan lagi. Kalau enggak, buka YouTube Ali Imran 2627 atau dibuka Al-Qur'annya. Nah, bacanya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kalau bisa baca artinya, maknanya luar biasa. Ya, Ali Imran ayat 2627. Betul. Ya. Kalau belum bisa baca Quran gimana, Coach? Dengarkan saja di YouTube. Ya, mendengarkan, menyimak sama dengan membaca insyaallah. Ya, sambil dihafalin kalau bisa. Oke, dibacanya ini berapa kali sehari? Sehari 1 kali minimal. Ya, kapan waktunya? Ketika kita sholat atau setelah sholat. Ya. Oke, itu 3 amalan ini harus istiqomah setiap hari. Oke, istiqomah setiap hari. Nah, jangan sehari sekarang ngelakuin besok enggak. Istiqomah setiap hari. Nah, itu amalan langitnya. Nah, selain amalan langit juga harus dibarengi dengan amalan bumi, yaitu ikhtiar. Ya, ikhtiar ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh beliau? Nah, maka ada dalam sebuah hadis riwayat, 9 dari 10 pintu rezeki yang Allah siapkan ada di dalam perniagaan, perbisnisan, perdagangan. Maka mau nggak mau, kalau teman-teman, ya, kalau Coach apabila bukan muslim bagaimana, Coach? Nah, kalau bukan muslim, amalan langitnya sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Ya, nanti amalan buminya sama. Ya, kalau non muslim, ya, amalan langitnya sesuai dengan doa di agamanya masing-masing. Nah, yang sama itu adalah di amalan atau ikhtiar buminya. Mau muslim, mau non muslim, mau ateis ya, di amalan bumi atau ikhtiarnya sama. Oke? Nah, apa ikhtiarnya tadi?
memulai bisnis syariah, teman-teman. Ya, memulai bisnis syariah. Kenapa harus bisnis? Karena dengan bisnis kita bisa punya potensi penghasilan tidak terbatas. Mau 1 miliar per bulan bisa kita setting. 3 miliar per bulan bisa kita setting. Bahkan 10 miliar per bulan bisa kita dapatkan hanya dengan cara berbisnis. Kalau kita masih jadi seorang pekerja, bukan mengecilkan pekerja, tapi itu dibatasi dengan gaji. Ya, contoh manajer gajinya 30 juta, ya udah flat aja 30 juta sebulan, tapi waktu sudah habis untuk mengejar gaji 30 juta. Tapi kalau jadi seorang pebisnis, ya meskipun dia keuntungan dari hasil penjualan itu cuma 100.000 per pitch misalkan, ya misalkan jualan parfum, ya keuntungannya 100.000, dia bisa punya penghasilan 1 miliar per bulan. Gimana caranya? Gampang, 1 miliar dibagi 100.000, dibagi 30 hari, dia harus menjual berapa sehari supaya bisa keuntungan 1 miliar per bulan. Itulah hitung-hitungan gampangnya. Ya, itulah logikanya kenapa pebisnis itu bisa punya penghasilan tak terbatas dan bisa disesuaikan mau berapapun bisa, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala.